Gideon adalah salah satu tokoh Alkitab terkenal yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Dia adalah seorang pahlawan yang Tuhan angkat untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan bangsa Midian. Gideon berasal dari suku Manasye, salah satu suku terkecil di Israel, dan dia adalah anak dari Yoas, seorang keturunan bangsawan. Kita pertama kali mengenal Gideon ketika ia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikan dirinya dari orang Midian. Pada zaman Gideon, bangsa Israel sedang dalam situasi yang sulit. Mereka telah menyembah berhala, terutama Baal, yang membuat Tuhan murka, dan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan bangsa Midian selama 7 tahun. Bangsa itu menjarah dan merusak ladang-ladang serta hasil panen bangsa Israel, membuat rakyat hidup dalam kemiskinan. Gideon yang awalnya seorang petani dipanggil Tuhan untuk menjadi pembebas Israel dari penjajahan ini. Seorang malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan memanggilnya sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Namun Gideon merasa tidak layak dan takut mengingat statusnya yang rendah dan keadaan Israel yang sedang tertekan. Ia meminta tanda dari Tuhan untuk memastikan bahwa Tuhan benar-benar bersamanya. Setelah tanda-tanda yang diberikan Tuhan, yaitu api yang keluar dari batu dan tanda bulu domba menjadi basah dan kering, Gideon akhirnya percaya dan patuh pada panggilan Tuhan. Gideon mengumpulkan pasukan besar dari berbagai suku Israel untuk berperang melawan Midian. Namun Tuhan mengurangi jumlah pasukan Gideon dari 32.000 menjadi hanya 300 orang saja. Ini untuk menunjukkan bahwa kemenangan Israel adalah hasil karya Tuhan, bukan kekuatan manusia. Dengan strategi yang bijaksana, Gideon dan pasukannya menggunakan trompet, obor, dan kendi kosong untuk mengejutkan dan mengacaukan pasukan Midian di malam hari. Midian mengalami kebingungan dan pasukan mereka saling menyerang satu sama lain. Akhirnya, kemenangan itu menunjukkan kuasa Tuhan dan ketaatan Gideon yang total. Setelah kemenangannya, Gideon hidup sebagai hakim di Israel selama 40 tahun. Ia memiliki banyak istri dan anak. Salah satu anaknya yang terkenal adalah Abimelek, yang kelak menjadi penguasa yang jahat di Israel. Meskipun Gideon telah membawa pembebasan bagi Israel, kehidupan keluarganya terutama Abimelek menunjukkan bahwa Gideon tidak sempurna dan bahwa dosa serta konsekuensinya masih tetap hadir di antara keturunan Israel. Pelajaran atau pesan rohani apa yang kita dapati dari kisah ini? Pertama, ketidaklayakan manusia dan pemilihan Tuhan. Gideon merasa tidak layak untuk dipilih sebagai pemimpin karena latar belakang yang rendah. Namun, Tuhan seringkali memilih orang yang dianggap lemah atau tidak penting oleh dunia ini untuk mengerjakan pekerjaannya. Kedua, iman dan ketaatan. Meskipun Gideon awalnya ragu dan meminta tanda dari Tuhan, ia akhirnya taat dan memimpin Israel dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa iman kadang bertumbuh melalui proses dan bahwa ketaatan meskipun dalam keraguan adalah kunci untuk melihat pekerjaan Tuhan. Ketiga, kuasa Tuhan di atas kekuatan manusia. Meski dengan hanya 300 orang, Gideon dan pasukannya mampu mengalahkan ribuan prajurit Midian. Ini mengajarkan bahwa kemenangan dalam kehidupan rohani tidak ditentukan oleh kekuatan manusia tetapi oleh kekuatan Tuhan. Keempat, bahaya dari ketidaktaatan. Setelah kemenangan melawan Midian, Israel memohon Gideon untuk menjadi raja mereka, tetapi dia menolak. Namun pada akhirnya keluarganya sendiri menunjukkan ketidaktaatan, terutama Abimelek, anaknya, yang menunjukkan bahwa setiap orang, termasuk Gideon, tetap memiliki kelemahan. Kisah Gideon memberikan pelajaran bahwa Tuhan dapat memakai siapapun
yang mau taat kepadanya, dan kemenangan sejati datang dari kuasa Tuhan, bukan kekuatan manusia. Namun kehidupan Gideon juga mengingatkan kita akan pentingnya tetap setia dan memastikan bahwa warisan kita kepada generasi berikutnya adalah iman yang benar dan ketaatan kepada Tuhan. Adapun referensi Alkitab dari kisah ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim 6-9. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam kisah Alkitab menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.